Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita masih di tema 6 menuju masyarakat sehat. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, materi pada kelas 6 semester 2 pembelajaran ke-6. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hari Rabu, tanggal 20 Januari 2020. Yang pertama adalah muatan materi PPKN, menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian muatan bahasa Indonesia, menyebutkan kata kunci dan perkiraan informasi dari teks non-fiksi. Kemudian muatan SPDP, memainkan interval nada sebuah lagu dengan alat musik. Baik, selanjutnya, apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu lain? Kewajiban kita sudah bahas sebelumnya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh kewajiban di rumah yang bisa dilaksanakan, misalnya membantu ibu membersihkan rumah, menghormati kedua orang tua, mengerjakan tugas dari sekolah, kemudian menjaga nama baik keluarga. Itu merupakan kewajiban yang bisa dilakukan kalian sebagai anak-anak di rumah. Kemudian contoh yang lainnya tentu masih banyak yang bisa dijadikan contoh dari kewajiban yang bisa dilaksanakan di rumah. Nah, berbicara kewajiban, tentu akan ada manfaat. Nah, manfaat apa saja yang diperoleh dari melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab? Nah, tentu kalau misalkan kita melakukan kewajiban, tentu akan ada manfaatnya. Nah, pertama, manfaat dari kita melaksanakan kewajiban, tentu kalau misalkan kita menghormati, membantu orang tua, tentu saja orang tua akan senang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai contohnya misalkan mempermudah atau memperlancar kegiatan sehari-hari. Contoh, kalau misalkan kita mengerjakan tugas dari sekolah, ini akan memperlancar kegiatan sehari-hari kita. Kita tidak akan tertinggal pelajaran, ataupun juga kita tidak akan tertinggal apapun yang akan kita siapkan. Kemudian yang ketiga, manfaat dari pelaksanaan kewajiban adalah mendapatkan kepercayaan, baik itu dari orang tua ataupun saudara kita. Nah, tentu berbicara tentang kepercayaan, kepercayaan ini adalah sesuatu yang mahal yang tidak akan bisa dibeli. Nah, setelah kita mendapatkan kepercayaan, maka kepercayaan tersebut yang diberikan oleh orang lain ataupun juga orang tua, saudara, harus kita jaga dengan sebaik mungkin agar kepercayaan tersebut bisa tumbuh di dalam diri kita dan orang lain akan mudah percaya kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, manfaat yang bisa kita peroleh adalah mendapat kepuasan pribadi, ya, karena kita bisa melakukan atau mampu melaksanakan dari tanggung jawab kita. Sebagai contoh, kalau misalkan kita diberikan tugas oleh guru, kemudian pekerjaannya dibawa ke rumah, ya,
pekerjaan rumahnya yang harus dikerjakan. Tentu ketika kita mengerjakan dengan tepat waktu, ketika kita ke sekolah, kita tidak akan merasa cemas karena belum mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu sebagai contoh kepuasan karena kita bisa melaksanakan dari kewajiban kita. Contoh yang lainnya, membantu orang tua itu akan menjadi kepuasan bagi diri kita sendiri. Contoh misalkan ketika kita membersihkan, menyapu halaman rumah kita, itu akan menjadi kepuasan bagi diri kita sendiri. Ya, enak dipandang, halaman rumah kita itu merupakan kepuasan dari pribadi kita karena mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, selanjutnya, hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban? Nah, tentu kewajiban yang kita laksanakan akan ada kurangnya. Maka itu kewajiban yang akan kita laksanakan perlu diperbaiki. Sebagai contoh, misalkan kita harus lebih rutin, berkelanjutan. Nah, tentu kalau misalkan sudah menjadi rutin, berkelanjutan, kita akan enak untuk melakukannya. Kemudian harus lebih ikhlas tanpa paksaan. Ya, kemudian yang selanjutnya yang perlu diperbaiki, harus lebih semangat lagi dalam melaksanakan kewajiban kita. Selanjutnya harus dilakukan dengan riang gembira. Jangan sampai kita melaksanakan kewajiban kita karena ada tanggung jawab, tapi diiringi dengan hati yang tidak senang. Maka kita harus dilakukan pekerjaan kita itu dengan gembira. Jika kita melakukan kewajiban kita dengan tanpa kepaksaan, dengan gembira, maka akan mempunyai kepuasan bagi diri kita untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kemudian kita selanjutnya akan mencari kata kunci dari judul bacaan bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Nanti kita akan mencari kata kunci dari judul yang tadi. Kemudian mencari informasi apa yang terdapat di dalam teks berdasarkan kata kunci. Nah, sebagai contoh, misalkan kita belum membaca dari teks bacaan tadi. Nah, sebagai contoh misalkan kata kunci yang akan kita temui bahaya jajan tidak sehat. Nah, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci, misalkan tidak semua jajanan itu sehat. Terkadang para penjual menambahkan zat berbahaya pada makanan. Waspada terhadap makanan dengan warna yang mencolok. Itu sebagai perkiraan dari teks kata kunci. Kemudian yang kedua, kata kuncinya yang bisa kita dapatkan, misalkan dampak jajan tidak sehat. Nah, perkiraan informasi yang bisa kita dapatkan dari teks bacaan yang belum kita baca, misalkan jajanan tidak sehat sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat merusak organ tubuh anak-anak. Nah, itulah beberapa contoh kata kunci dan perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membaca bacaan bahaya jajanan tidak sehat. Nah, anak-anak bisa membacanya pada buku paket tema 6.
Nah, setelah membaca teks tadi, coba anak-anak cermati, kalian amati, apakah isi bacaannya sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu. Nah, jika sudah, tuliskan jawabannya pada kotak yang sudah disediakan. Baik, nah dari bacaan tadi, mulai sekarang kita harus mulai memperhatikan jajanan sekolah yang aman, yang sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Nah, akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap masyarakat, termasuk adalah kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia, seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Amatilah berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut. Kemudian, nyanyikan salah satu lagu daerah. Selanjutnya, kita akan mengamati gambar. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, gambar 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan gambar jenis alat musik yang berasal dari daerah yang berada di Indonesia. Dapatkah anak-anak menyebutkan jenis alat musik dan berasal dari manakah alat musik tersebut? Adakah yang bisa? Ya, yang ke-1 adalah jenis alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah gamelan Bali yang berasal dari Bali. Kemudian yang ketiga adalah tipa yang berasal dari Papua. Dan yang keempat adalah margondong yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, keempat alat musik tadi merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia dalam bidang seni. Tentu masih banyak jenis-jenis alat musik yang berasal dari daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Maryam Tomom dari Tapanuli. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeol ni konting masong onteng kemamangon lu Maryam tomong dainang sin napang masin Maryam tomong dainang sin napang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Maryam tomong dainang sinabang masin Maryam tomong dainang sinabang masin. Nah, itulah lagu Maryam Tomong
yang berasal dari Tapanuli. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak bisa mempelajari lagu Maryam Tomong, kemudian menyanyikannya. Kemudian jika sudah bisa, silahkan kirimkan rekaman dari lagu Maryam Tomong tersebut. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita tadi membahas tentang kewajiban. Kemudian yang kedua, mencari kata kunci dari bacaan. Selanjutnya adalah mendengarkan, menyanyikan lagu dari Maryam Tomong. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaat untuk kita di hari ini. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.